Sebagai orang Kristen, saya sering mendengar pertanyaan ini. Di manakah ditulis, di manakah disebutkan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Jika itu ada, maka saat ini juga saya akan menjadi Kristen. Katanya kan begitu, ya. Nah, pertanyaannya kepada si penanya itu adalah, adakah di kitabnya manusia yang menjadi Tuhan? Ya, adakah dinubuatkan atau disuarakan bahwa akan ada manusia yang menjadi Tuhan? Tidak ada. Artinya apa? Dia tidak akan percaya sekalipun Yesus mengatakan itu, ya, karena sudah terbukti, ya. Bahkan ada orang yang mengaku nabi, dia tidak terima, dia tidak percaya, apalagi bagi dia ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, ya. Mana ada manusia menjadi Tuhan, kan begitu. Dia tidak akan percaya itu. Jadi ini hanya sebuah pertanyaan yang sebenarnya dibuat-buat dan dia tidak ingin sebuah jawaban. Dia hanya bertanya saja. Bertanya bukan untuk menjadikan dia Kristen, tapi dia bertanya ingin menjatuhkan Kristen itu sendiri, ya. Jadi dia bertanya bukan untuk supaya dia menjadi Kristen, enggak. Dia ingin menjatuhkan Kristen itu sendiri, ya. Dan kemudian Yesus datang, jawaban yang pertanyaan dia, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan hal itu, sekalipun dia Tuhan. Yesus datang bukan untuk menyatakan itu, ya. Karena tanpa itu, tanpa pernyataan itu, Yesus adalah Tuhan, ya. Tanpa pernyataan itu, Yesus adalah Tuhan. Jadi sesungguhnya tanpa manusia pun kemuliaan Allah itu tidak akan berkurang, ya. Tanpa kita pun kemuliaan Allah itu tidak akan berkurang. Artinya kemuliaan Allah tidak tergantung kepada pujianmu, kepada doamu, kepada hormatmu, kepada sujudmu, tidak, ya. Tapi Allah itu ingin menyelamatkan ciptaannya, yaitu manusia yang telah melawan dan jatuh ke dalam dosa itu. Allah itu ingin menyelamatkan ciptaannya yang mulia, manusia itu, dari penguasaan si setan, si iblis, ya. Makanya bagaimana caranya? Ya, Allah itu harus melakukannya sendiri, karena manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis dengan sendirian. Kenapa begitu? Karena saat manusia diciptakan pun, ya, saat manusia pertama diciptakan pun telah kalah karena dia sendirian, ya, telah kalah. Itu manusia yang ciptakan yang di awalnya belum berdosa, apalagi sekarang manusia yang berdosa, yang penuh dengan kemunafikan, keserakahan, keangkuhan, kesombongan, dan semua buah-buah dosa yang lainnya. Manusia tidak akan bisa menang melawan setan. Manusia tidak akan menang melawan iblis, ya. Jadi bagaimana biar manusia itu selamat? Ya, Allah sendirilah yang datang turun ke dunia ini menyatakan dirinya, yaitu supaya bisa Allah itu menyatu dengan manusia. Ya, Allah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini bukan mau menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, enggak. Dia tidak minta disembah, ya. Yesus itu ketika menjadi manusia, dia tidak minta disembah, dia malah mengajarkan bagaimana menyembah Allah, bagaimana berdoa, bagaimana hidup sesuai keinginan
Allah. Itu yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Dan bagaimana sampai kepada Allah melalui Dia yang datang daripada Allah itu sendiri, melalui firman yang keluar dari Allah yang menjadi manusia. Itulah juga menjadi jalan manusia itu menuju kepada surga, ya. Jadi tidak ada yang bisa datang kepada Allah kalau bukan Allah sendiri yang datang menyambutnya, membawanya, ya. Gak ada yang sanggup. Nah, itulah makanya Yesus datang, ya. Dia menyatakan bahwa siapa Allah yang harus disembah itu, ya. Dia tidak menyatakan aku Tuhan, sembahlah aku, ya. Itu mah cere, itu mah cere. Itu namanya pertanyaan, sesungguhnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya, tapi ini menjadi sebuah yang diagung-agungkan pertanyaan ini, ya. Nah, kembali, ya, sesungguhnya kepada yang pertama tadi saya bilang, ya, jikalaupun ada orang yang menyatakan dirinya nabi sekarang ini atau sekian tahun yang lalu atau mungkin 1000 tahun yang lalu, orang tidak akan percaya dia nabi. Karena apa? Karena di kitabnya tidak ada disebutkan lagi nabi setelah nabinya, ya. Sama dengan apa yang saya percayai. Ketika kedatangan Yesus ke dunia, semua telah dipenuhi. Nabi setelah Yesus tidak ada lagi, karena dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah Mesias. Jadi setelah Yesus tidak ada lagi yang lain. Jadi kalaupun ada muncul lagi yang lain yang menyatakan diri sebagai ini, yang bertujuan bahwa dia adalah utusan Allah, itu tidak ada lagi. Tidak ada. Ya. Jadi pertanyaanmu itu akan kau jawab sendiri. Ya, apakah pertanyaanmu itu ada historinya di kitabmu? Ya, jika di kitabmu itu nggak ada historinya bahwa akan ada manusia yang menyatakan dirinya Tuhan, tidak ada histori itu, ya berarti pertanyaanmu itu tidak artinya, ya. Tapi kalau di kitabmu itu ada menyatakan bahwa akan ada nabi setelah ini, dan kemudian akan ada nabi juga, kau yakin? Aku yakin kau pasti percaya. Tapi karena itu nggak ada, kau nggak percaya, kan? Nah, itu nabi aja kau nggak percaya, apalagi Tuhan.